Selamat datang di edukasi online. Sebuah surprise buat teman-teman semua. Saya akan dibantu host oleh Bu Eri nih. Jadi kali ini kita akan sedikit ngobrol ya tentang bagaimana memaknai sebuah bisnis networking ya, Bu Eri ya. Dan kita berkesempatan ya untuk bisa interview nih dengan founder kita di 3i Networks, Pak Kwancan. Selamat malam Pak Kwancan. Selamat malam Bu Esther, selamat malam Bu Eri. Selamat malam mitra-mitra semua. Ini ada anaknya Pak Kwancan. Selamat malam Pak Kwancan. Hey, selamat malam. Pak Afrial. Ini didampingi kerannya nih, hadir. Wah, seru Jadi nih malam ini nih. Kalau ada keliru langsung kerannya turun tangan. Oh, iya benar. Harus tanggung jawab dia. Oke, Pak Kwancan, kita kali ini kita ngobrol tentang bagaimana memaknai pentingnya networking ya, dan kenapa sih kita harus berbisnis networking gitu, kekuatannya apa sih dibanding kita cuman kerja seorang diri, membangun bisnis sendirian gitu. Dan nanti ada Bu Eri juga, kita akan bahas bersama mungkin dari sudut pandang yang berbeda ya Bu Eri ya. Iya betul, hari ini bakal lengkap sekali nih. Ya, Bu Esther, nanti akan ada pandangan dari seorang ibu rumah tangga yang tanpa pengalaman plus ditambah seorang yang sudah 25 tahun nih main di bisnis jaringan. Ya, luar biasa nih malam hari ini. Nah, jadi pertama kali kita langsung ke Pak Kwancan dulu Pak. Kenapa sih, apa gagasan Bapak setelah berpengalaman di bisnis networking dan akhirnya menciptakan ide bisnis 3i Networks ini yang sangat membantu perekonomian di bangsa Indonesia ini? Ya Bu Esther, ya teman-teman, mitra semua, dimanapun Anda berada, sekali lagi salam luar biasa, selamat malam, semoga kita selalu keadaan sehat walafiat tentunya ya. Dan malam hari ini kita, ya Bapak Ibu mungkin bisa tanya ntar, jika penjelasan kami, sharing kami tidak jelas, atau bagi yang baru, kurang lebih hari ini di Zoom ada sekitar 300 ya. Luar biasa ya. Bapak Ibu semua ya, sebetulnya tercipta ide saya untuk networking, khususnya kita berbicara hari ini asuransi, yang biasanya asuransi itu dijalankan secara konvensional pada umumnya, tentunya Bapak Ibu semua. Jadi konsep asuransi pertama itu ya konsepnya adalah agent pada umumnya. Jadi perusahaan mencari agent dan agent melakukan penjualan, dan biasanya ada target-target tertentu untuk mendapatkan sebuah bonus setiap bulannya. Jadi ada target-target setiap bulan atau 1 tahun, mereka harus capai berapa polis atau berapa juta lah nilai premi, ya kan? Nah, itu biasanya pada umumnya. Nah, sekarang ini di 3i khususnya kita tidak menggunakan konsep untuk jualan yang harus ada target sekian jutanya tersebut. Jadi kita lebih gampang, jadi kita tidak punya target. Lalu apa sebetulnya, ya kan? Nah, kenapa tercetus? Supaya kita juga lebih ringan sebetulnya menjalankan bisnis ini. Lebih ringan kan? Hari ini kan sudah terbukti kita ringan. Kalau misalnya saya kemarin ngajak Bu Esther atau ngajak Bu Eri, misalnya harus Bu Eri, Bu Esther jadi agent, kemudian Bu Esther dan Bu Eri saya suruh menjual. Tentunya kadang-kadang kita menjual itu kan ya kadang-kadang ada mood-moodnya juga, betul nggak? Kadang-kadang ya keadaan moodnya bagus, jualannya banyak, keadaan moodnya kurang, atau keadaan kita kurang sehat, atau kita ada masalah, atau misalnya ya banyak lah. Jadi kita kan tidak produksi. Tapi dengan cara networking, ini kita membangun yang namanya bisnis, kita membangun konsep jaringan.
Jadi sebenarnya pada intinya dengan membangun konsep jaringan inilah otomatis ya bisnis kita bisa berjalan. Nah, ini sebenarnya maknanya ya Bapak Ibu semua. Jadi kita memang saya sering katakan dari awal saya presentasi, saya selalu mengatakan bahwa konsep daripada bisnis ini kami tidak menjual, tapi kami membangun yang namanya jaringan. Ya, kemarin saya sama Bu Eri, sama Bu Olin, kemarin kita sama-sama di Hermina, acara pertama kalinya kita sama-sama. Ya, di sana ada beberapa poin yang mungkin kalau Bapak Ibu belum menonton videonya, mungkin saya akan kebetulan saya ulangi sedikit, kurang lebih saya pertajam lagi penjelasannya supaya Bapak Ibu paham. Jika kurang paham, ntar di videonya ada Bapak Ibu cari linknya, ya mungkin bisa tonton lebih jelasnya, ya makna akan bisnis ini. Ya, pada kemarin ada 3 poin yang terpenting saya jelaskan, tapi hari ini saya tidak memberikan materi dalam bentuk tulisan atau apa, saya hanya sharing kepada Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu punya catatan atau apa, misalnya ini ya silakan catat gitu kan. Ya, pada intinya kemarin saya memberikan 3 poin. Poin yang terpenting adalah di bisnis kita setelah kita join adalah 1, kita membayar produk kita secara rutin. Selama berapa? Selama 5 tahun bayar aja itu produk. Ya, selama 5 tahun kita bayar secara rutin dan terus-menerus. Jika tidak kepepet, saya katakan jangan pernah diambil. Yes. Misalnya contoh, kalau misalnya cuma ganti-ganti handphone, ya jangan diambil lah itu produk, sayang, betul nggak? Iya, tapi kalau misalnya kebutuhannya mendesak, sudah tidak, mohon maaf mungkin pinjam sana-sini, susah, lain sebagainya, mengharapkan orang susah, ya kita bisa gunakan itu. Atau pada saat pandemi seperti ini, Bapak Ibu semua, kita tidak punya penghasilan, ya pekerjaan kita stop, atau misalnya ya tidak, ya pokoknya pekerjaan utama kita tidak punya penghasilan lah, artinya ya kita bisa gunakan itu tabungan untuk kelangsungan hidup kita, tentunya Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya tujuannya. Tentunya sebelum kita join, Bapak Ibu tentunya ya harus ngerti produknya, betul nggak? Ya kalau tidak jelas, tanya kepada upline Bapak Ibu supaya lebih jelas, lebih paham dan lebih jelas bahwa produk 3i itu seperti apa. Hanya bedanya kita beda dengan asuransi yang pada umumnya kita memang tidak menjual yang namanya kesehatan. Supaya lebih gampang terduplikasi dengan baik. Kita hanya fokus untuk jiwa Bapak Ibu semua. Untuk itu Bapak Ibu harus paham, oh di sana ada apa namanya, ada biaya akuisisinya, ya kan? Bagaimana investasinya? Nah, itu Bapak Ibu harus paham, ya. Itu produknya. Jadi bayar selama 5 tahun itu, ya anggap aja kalau Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, anggap aja misalnya Bapak Ibu mungkin sewa ruko, sewa kios, atau bayar gerobaknya 1 bulan mungkin berapa, mungkin 1 bulan 300 atau sesuai dengan premi kita misalnya 350.000 paling kecil, kita cicil aja misalnya apa namanya tuh biaya sewa kiosnya, Bapak Ibu bayar, Bapak Ibu jualan mungkin, betul nggak? Ya, Bapak Ibu jualan barang misalnya, kalau Bapak Ibu usaha konvensional, kemudian kalau Bapak Ibu jual-jual barangnya tidak laku, berarti kan Bapak Ibu ada kerugian yang namanya biaya yang setiap bulan Bapak Ibu keluarkan kalau konvensional. Tapi bedanya dengan 3i, Bapak Ibu sambil jalankan bisnisnya, Bapak Ibu bayar 350.000 atau 700 atau 1 juta, Bapak Ibu uangnya tersebut ya akan dalam bentuk memang investasi ya memang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi kita. Kadang-kadang ya kita bisa, artinya pertumbuhannya tinggi, kadang-kadang bisa aja tidak tumbuh mungkin pada bulan tersebut. Tapi hari ini kita membuktikan pada saat pandemi pun kita investasi kita tumbuh dibanding asuransi pada umumnya, tentunya Bapak Ibu semua. Ini berbeda ya. Nah itu, jadi kita ada pertumbuhan yang cukup bagus pada saat pandemi seperti ini. NAB kita naik tinggi sehingga nilai tunai kita yang setiap bulan kita bayar rutin 3,5, 700 atau 1 juta itu akan tumbuh Bapak Ibu semua. Pada intinya yang nomor 2 di situ. Yang nomor 3, saya katakan bisnis ini, kekuatan kita di bisnis networking itu adalah network, namanya juga sudah network, betul nggak? Membangun jaringan, bukan jualan. Ya, bukan jualannya.
yang tadi saya sudah jelaskan, kalau konvensional kita butuh jualan yang banyak. Tetapi di bisnis ini kita butuh rekrutan, kita butuh referensi yang banyak. Kita tidak butuh jualan, betul nggak? Jadi kita adalah mereferensi, ya buktinya hari ini kita mereferensi 5 orang, kan ada bonus elit, betul nggak? Jadi kita mereferensi, kenapa Pak harus mereferensi orang, pertanyaannya, betul nggak? Ya, hari ini. Kenapa Bapak Ibu harus mereferensi orang? Bapak Ibu bisa chat di kolom komentar. Kenapa harus mengajak orang hari ini Bapak Ibu semua? Saya ingin tanya dulu ya, Bu Eri ya. Kita tanya dulu Bu Eri. Kenapa mesti mengajak orang Bapak Ibu semua? Coba kasih komentar. Kenapa mesti mengajak orang? Kenapa kita harus mereferensi? Kenapa harus kita merekrut orang hari ini Bapak Ibu semua? Supaya dapat income, supaya dapat bonus katanya. Ya. Supaya tambah omset katanya. Tambah omset, ya dapat bonus. Duplikasi omset. Supaya dapat bonus, ya, dapat gratis. Mendapat omset program. Ya. Ya. Bangun aset katanya Pak. Ya. Oke, luar biasa ya. Ya. 90% benar lah. Tapi saya ingin tambahkan, ya. Inilah Bapak Ibu semua, ya. Jadi di bisnis networking itu, strategi kita, saya katakan, strategi ini ya, strategi kita adalah membangun jaringan. Strategi ya. Goal kita adalah omset. Tujuannya. Membangun jaringan buat apa Pak? Ya buat omset. Sama dengan perusahaan-perusahaan, kenapa hari ini kita harus mereferensi orang, sama dengan perusahaan-perusahaan konvensional yang besar, dia bikin cabang di mana-mana. Apa tujuannya cabang? Supaya omset juga, betul nggak? Gampang untuk mendapatkan omset. Semakin banyaknya cabang, semakin gampang untuk menggerakkan omset. Kalau ada 100 cabang, dia punya omset 100 juta, wow, ya kan? Nah, tinggal dikalikan aja, Bapak Ibu semua. Cuman kalau hanya satu di Jakarta, ya penghasilannya cabangnya hanya satu, ya satu-satunya di Indonesia, ya udah kalau omset 100 juta, satu cabang ya dia hanya 100 juta. Tapi kalau ada 10 cabang ya ada tinggal kali 10, ada 1000 cabang tinggal kali 10, 1000. Sama dengan bisnis kita Bapak Ibu semua. Makanya kita butuh yang namanya membangun networking. Untuk apa? Tujuannya, goalnya untuk omset. Kita tidak bisa menjual semaksimal mungkin hari ini. Ya, hari ini omset 3i kurang lebih per bulan hari ini ya sekitar 80 miliar Bapak Ibu semua, masih 80 M. Jadi kalau misalnya perusahaan pada waktu itu menargetkan kepada saya untuk menjual 80 miliar, hari ini walaupun dikasih bonus 10 miliar, ya saya angkat tangan Bapak Ibu semua. Tapi hari ini dengan cara networking kita bisa. Itu bedanya. Sama, sewaktu-waktu Bapak Ibu ingin menciptakan omset yang besar, ya networking Bapak Ibu besarkan. Bapak Ibu konsentrasinya adalah membangun jaringan. Membangun jaringan tentunya ada sumber daya manusia diperjelaskan, betul nggak? Oh, jelaskan produk lah, dijelaskan sistem lah, ya supaya tidak salah di lapangan, betul nggak? Nah, ini sebenarnya makna akan bisnis jaringan. Kemudian orang merasa jika orang sudah member, Bapak Ibu semua di bisnis ini, jika sudah member, orang merasa memiliki produk tersebut, memiliki perusahaan tersebut, maksud saya. Memiliki perusahaan tersebut sehingga tidak ada beban untuk konsepnya networking itu, tidak ada beban untuk dia merasa membeli itu sebuah produk. Makanya dengan cara member banyak perusahaan-perusahaan yang hari ini omsetnya bertahan. Karena kenapa? Orang merasa memiliki perusahaan tersebut. Orang tidak merasa kalau dia itu membeli produk. Beda dengan kita misalnya menawar orang, Pak mau beli asuransi nggak? Berarti kan kita menjual, betul nggak? Ketika kita menjual, dia merasakan ada beban gitu loh untuk membeli produk. Nah, buktinya mungkin Bapak Ibu sebagai leader, maknanya lagi, di jaringan Bapak Ibu misalnya dia sudah 5 tahun atau sudah 3 tahun bayar premi 3i. Kemudian dengan tiba-tiba dia menanyakan kepada kita, Pak boleh tambah polis nggak? Pak saya tambah polis nggak? Berarti dia sudah merasakan memiliki perusahaan ini, sudah terbiasa gitu, karena mereka adalah member Bapak Ibu semua. Ya, mereka ada mitra kita. Tapi kalau seandainya kita jualan, bagaimana? Tahun ini kita jual kepada si A, saya jual misalnya pada waktu saya kenal Bu Esther, saya jual kepada Bu Esther 1 polis. Kemudian
ya tidak berapa lama, setahun 2 tahun, saya telepon lagi Bu Esther mau nambah polis nggak? Mungkin kata Bu Esther, ya saya aja masih bayar terus Pak, ya kan? Saya tawar lagi Bu Eri ketemu, saya masih Pak, mungkin tidak menambah polis tentunya Bapak Ibu semua, tapi dengan cara networking, orang merasa memiliki, otomatis orang tambah yang namanya premi Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya makna akan bisnis networking. Orang tidak merasa membeli itu produk, padahal goal kita ya omset sama aja sebetulnya. Kalau saya menjual dengan cara Bu Esther member, iya dengan cara Bapak Ibu member sebenarnya sama juga. Oleh karena itu artinya orang lebih ringan, tidak ada beban juga. Tidak ada beban menjual. Karena kenapa? Yang paling ditakutkan di dunia itu 90% daripada kita semua yaitu yang namanya menjual produk. Kesulitan, betul tidak? Iya. Siapa yang hadir pada malam hari ini yang suka menjual coba? Saya mau lihat berapa persen yang suka menjual. Rata-rata saya yakin dan percaya Bapak Ibu nggak suka menjual, betul tidak? Iya. Atau mengalami kesulitan menjual. Iya, kebanyakan. Saya juga nggak suka jualan. Saya nggak bisa jualan gitu loh. Tapi kalau membangun networking, saya suka Bapak Ibu semua. Betul nggak? Jadi membangun networking itu lebih gampang kalau menurut kita. Tapi ada juga orang membangun networking, dia nggak bisa. Tapi jualan bisa. Tapi tidak banyak orang yang demikian Bapak Ibu semua. Jadi ya kita fokuskan di bisnis ini artinya membangun yang namanya networking supaya tujuannya juga omset. Sehingga kalau network kita kuat, mau hari ini pandemi seperti apapun, ya tetap yang namanya omset terjadi, tetap bonus pun ya ujung-ujungnya Bapak Ibu bisa dapatkan. Karena networknya udah di mana-mana gitu loh. Nggak mempen lagi kena virus, kena pandemi, badai, apapun. Karena networknya udah kuat Bapak Ibu semua. Bangunlah network Bapak Ibu sekuat apapun sehingga tidak ada gangguan, badai apapun menerpa Bapak Ibu, tidak ada gangguan. Karena jaringannya ibaratnya pohon, udah akarnya kemana-mana Bapak Ibu semua. Udah kuat, udah paten banget. Ya, itu mungkin Bu Esther. Iya. Ya, oke, luar biasa ya. Jadi ya kita sudah mendapatkan sebuah penjelasan. Bapak Ibu udah mulai paham ya bahwa kita di 3i Networks ini ya kita tujuannya adalah ya untuk berinvestasi, mendapatkan bonus, ya membangun bisnis. Dengan strategi kita mulai merekrut ya, mereferensikan kepada teman-teman kita. Dan kali ini ya karena ada Bu Eri juga nih dari latar belakang ibu rumah tangga yang tadinya sempat jualan, tapi sekarang sudah nyemplung di networking. Nah, kita coba tanya nih Bu Eri ya sebagai praktisi. Ya, jadi jangan cuma Pak Kwanchen aja nih yang ngomong, nanti teman-teman ya kalau Pak Kwanchen yang ngomong mah gak usah diragukan, udah 25 tahun main networking. Nah, gimana dengan kita-kita yang gak ada pengalaman nih ya? Dari Bu Eri gimana? Dari sudut pandangnya Bu Eri dan pengalamannya. Menurut saya sebetulnya dengan konsep networking sangat membantu untuk orang-orang yang tidak punya pengalaman, yang tidak bisa menjual, ya tidak bisa jualan. Betul, saya setuju sama Pak Kwanchen tadi bilang bahwa seberapa persen orang yang pintar menjual sama yang tidak bisa menjual, biasanya persentasenya lebih kecil orang yang tidak mampu untuk jualan. Dan sebetulnya dengan bisnis konsep kekuatan network marketing, orang yang tanpa pengalaman, ya kan, orang yang tanpa pengalaman, dia bisa menggunakan banyak hal untuk bisa mendapatkan income saat dia belajar. Gitu. Orang yang tanpa pengalaman misalkan dengan menggunakan Zoom meeting seperti ini, orang ikut acara pertemuan seperti ini, kemudian ada leadernya yang berbicara, leadernya yang memahamkan, dia sambil bawa orang, nah dia pun sudah bisa mendapatkan income gitu tanpa di sini lihat dia ijazahnya apa gitu ya. Kalau melihat ijazahnya apa, pengalamannya seperti apa. Nah, dengan bisnis network marketing, kalau setiap orang bisa menggunakan acara pertemuan ini sebagai alat bantu baginya dengan konsisten, dia akan mendapatkan income saat dia belajar. Nah, itu pun buat saya luar biasa banget, Bu Esther. Karena tidak semua orang kompeten, betul nggak? Tidak semua orang kompeten untuk bisa menjual, untuk bisa menjelaskan. Tetapi dengan bisnis network marketing, meskipun kadang mungkin dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya kemampuan yang lebih, nah dia bisa saja mengajak orang yang
Bisa saja bisa mengajak orang taunya di kedalaman berapa gitu, ada yang lebih pinter dari dia. Hingga apa? Hingga grupnya akhirnya berkembang, offset pun terbentuk gitu. Jadi ini kesempatan yang bagus sekali di mana kita bisa belajar dan kita sambil kita mengasah kemampuan kita pun bisa mendapatkan income ya yang bisa dikerjakan dari rumah nih. Kalau ibu rumah tangga kayak saya, kalau suruh jualan, suruh pergi kemana-mana, udah langsung tepuk jidat gitu. Tapi dengan bisa dikerjakan dari rumah, ini konsep yang sangat luar biasa dan ini bisa menyentuh banyak orang, ya kan? Bisa menyentuh banyak orang, bisa ke semua kalangan sebetulnya kalau network marketing. Taruh kalau misalkan dia butuh produknya pun, kalau dia nabung bayar premi 5 tahun, kita tetap aja, apalagi tambah polis nih, kata Pak Kwansen bilang, kita pun jadi seperti menggali, membajak sawah yang sama, tapi kita tetap mendapatkan hasil. Jadi buat yang tanpa pengalaman, gitu ya, buat tanpa pengalaman lagi bingung mau usaha apa lagi nih saat kayak gini, sesungguhnya network marketing adalah solusi yang paling baik. Anda cukup mengeluarkan uang 50.000 saja, kemudian rajin dan konsisten saja mau dan menggunakan pertemuan ini sebagai alat bantu, Anda juga pasti bisa sukses dengan cepat ya. Kalau saya lihat dari sisi, kalau networking pun untuk pencapaian, kalau bicara di pekerjaan manapun Bu Esther, semua orang butuh ulet dan gigih, betul nggak Bu Esther? Yes. Butuh ulet dan gigih. Nah, kalau misalkan ulet dan gigihnya itu dipindahin ke bisnis networking, wow, Anda akan sangat luar biasa. Kalau Anda kerja, gaji Anda tidak akan melebihi bos Anda. Tapi di bisnis networking, Anda bisa dapatkan income berapapun yang Anda mau, tinggal ulet dan gigihnya aja ditaruhin gitu ke network marketing. Anda pasti sangat luar biasa. Terbukti bahwa kron kita mencapai kron agensi itu kurang dari 3 tahun dengan bonus yang ratusan juta. Jadi otomatis network marketing adalah solusi terbaik untuk pemulihan ekonomi yang cepat dan luar biasa. Nah, selanjutnya nih kita bertolak lebih dalam lagi, Pak Kwansen, kenapa sih lebih memilih networking selain manfaat-manfaat yang tadi? Pasti banyak alasan dong dari Pak Kwansen, apalagi sudah pengalaman dalam bisnis networking. Yang saya mau tanya adalah keunggulan dan kekuatannya itu apa, Pak? Ya, kekuatannya sebenarnya gampang. Saat ini aja Bapak Bu Esther, ya. Saat ini pada saat pandemi kita ketahui ini salah satu sebuah kekuatan yang dahsyat saya pikir. Ya, usaha banyak tutup. Ya. Mau usaha apapun bingung. Ya, sedangkan kita networkingnya sudah ada. Hari ini tidak jadi masalah. Bisnis kita terus berkembang. Kitanya berada di rumah, mau tidak ada di rumah pun nggak jadi masalah, ya kan? Mau santai, mau seperti apapun, ya itulah makna bisnis daripada bisnis networking. Tapi kalau kita misalnya konvensional pada umumnya, tokonya ramai banget, kemudian kita tutup toko, ya penghasilan kita tidak ada. Tapi networking, ya hari ini kita buktikan, 3i tetap bertahan. Ini salah satunya sebenarnya keadaan-keadaan mendesak, keadaan-keadaan di luar perhitungan kita, di luar kemampuan kita orang yang normal gitu. Iya, ini bisa menjawab gitu salah satu. Ini sebenarnya salah satu kekuatan Bu Esther. Jadi ya bangunlah bisnis ini ya kepada Bapak Ibu yang hari ini memulai, bangunlah bisnis ini karena kita tidak pernah tahu mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya kondisi kita seperti apa. Tapi kalau kita udah membangun bisnis networking, iya kita sudah banyak networknya, kita sudah banyak kenal orang, ya kan. Ini menambah sebetulnya sebuah kekuatan kita, ya kekuatan kita untuk kehidupan kita mungkin, ya. Apalagi bisnis ini sudah dipastikan akan langgeng Bapak Ibu semua, ya. Ya, ini kekuatan, karena kekuatan Bapak Ibu juga berada di 3i tentunya Bapak Ibu semua. Tidak sama dengan networking pada umumnya, mungkin 1 tahun, 2 tahun, apalagi katanya networking, mainnya binary, mainnya tuh trading forex, ya udah dipastikan tutup gitu loh. Ya kan? Trading forex robot gitu maksud saya, soalnya sudah ada beberapa yang tutup gitu kan.
Ya, ini masalahnya kan. Ah, itu bukannya networking untuk aman gitu loh. Tapi yang aman ini yang kita maksud pada malam hari ini Bapak Ibu semua. Jadi amannya bukan hanya setahun 2 tahun. Ini kita sudah membuktikan 3i saja hari ini sudah usianya berapa tahun, Besar? 7 tahun, 8 tahun. 7 tahun, lagi, Pak. Bapak Ibu. Ya, sebentar lagi kita mau 8 tahun ini, ya kan? Ya. Ya, ini sebenarnya sebuah kekuatan, dan apalagi bisnis ini kita bisa wariskan, itu kan sebuah kekuatan. Tapi kalau konvensional apakah bisa? Ya, contoh hari ini mungkin Bu yang dari Makassar ada Bu Vina, ya kan? Nah, itu sudah membuktikan, betul nggak? Ya, banyak lagi lah leader-leader yang lain. Ya, jadi bisnis kita ini memang hari ini ya artinya pantas lah untuk kita perjuangkan, walaupun keadaan bagaimanapun kita bisa menjawab gitu, Bu Esther. Ini sebuah kekuatan yang paling gampang. Yes, ini kekuatan dari 3i Networks. Dari Ibu Eri gimana? Ada yang mau ditanyakan ke Pak Kwancen atau ditambahin? Ditambahin sepertinya. Ya, silakan. Justru ditambahin Bu Esther biar kenyang gitu. Kalau nasi Ya, padang itu betul. lagi dalam situasi seperti ini, sebetulnya 3i Network akan menjadi sebuah akan menjadi primadona loh, akan menjadi bisnis. Di mana banyak orang saat ini yang kalau bicara bisnis, udah pada tumbang, pada pingsan usaha bisnis. Apapun bisnis apa coba yang di 2 tahun ini, kurang lebih di kurun waktu 2 tahun ini lagi pesat-pesatnya, nggak ada, semua bisnis turun gitu ya. Dan kemudian kalau misalkan bicara banyak orang di PHK, nah banyak orang di PHK, jadi mereka sedang mencari bisnis. Mereka akhirnya sadar bahwa oh iya ya, saya perlu sesuatu. Karena kalau misalkan mereka cari kerja pun untuk saat seperti ini, nah bos-bos yang punya perusahaan juga lagi pada puyeng 7 keliling gitu kan ya. Nah sebetulnya 3i Network ini adalah menjadi sebuah solusi. Hanya dengan modal 50.000, modal sekecil-kecilnya, itu para pengusaha itu kalau mereka hebat, ya mereka akan bisa membalikkan kebangkrutan yang kemarin gitu kan ya. Dan apalagi kita semua gitu, kita semua yang sebetulnya modalnya udah tinggal mau aja ngerjain. Ini yang kalau misalkan yang belum bergabung, yang udah bergabung ya, Anda sudah ada di kendaraan yang tepat gitu ya, Anda udah hebat sekali ada di sini, udah tinggal kerjain aja, ngegas. Banyak orang yang lagi menunda, banyak yang orang masih menonton, aduh ini gimana ya gimana, sebetulnya nggak ada kata gimana, di-actionkan aja, Anda bergerak saja, pasti akan dapat hasilnya. Ini 3i Network udah luar biasa. Menyambung yang Pak Kwancen bilang, kalau bisnis MLM, bisnis produk, kasarnya nih, kalau mau nih si bosnya nih, mau banting harga, bukan mau banting harga, mau naik harga, bisa. Mau ganti marketing plan, bisa, gitu loh. Nah, mau tutup, bisa juga. Tapi kalau perusahaan asuransi, kan ini kita diawasi oleh OJK. Dan biasanya kalau perusahaan asuransi itu umurnya panjang. Nah, setiap orang kan pengennya kalau mengerjakan sebuah bisnis, dia merasakan aman dan nyaman bahwa apa yang dia kerjakan, seluruh keringat dia, air mata dia akan berguna untuk mungkin puluhan tahun ke depan gitu. Semua orang kan pengennya bisnisnya jangka panjang gitu. Nah, betul. 3i Network CAR adalah adalah perusahaan yang paling tepat, di mana Anda bisa taruh semua fokus dan energi Anda gitu. Karena seperti Pak Kwancen bilang, bisnis ini bisa diwariskan. Taruh apapun yang terjadi, berapapun bonus Anda. Dan kalaupun Anda melakukan ini 10-20 tahun jungkir balik ya, keringetan segala rupa, berdarah-darah sekalipun, itu Anda akan dibayar mahal gitu. Luar biasa. Misalnya akan berlangsung puluhan tahun ke depan gitu. Ini kan masih 46 tahun, lagi lucu-lucunya gitu ya. Kalau tahun itu lagi lucu-lucunya. Nah, masih unyu-unyu ya Bu ya. ambil momentum teman-teman, ambil momentum saat dimana sekarang COVID udah mulai melandai kan. Nah, Anda juga jangan ikut melandai, udah makin rebahan gitu. Langsung hajar, gaskan dari sekarang. Jangan sampai 2020 ini Anda tutup dengan nggak ada apa-apa tuh, saya nggak ngerjain apa-apa, masih ada 1,5 bulan lagi. Hajarkan, apalagi tambah bonus sponsor. 2021
akan sangat luar biasa. Tapi balik lagi, ini bisnis bangun aset. Anda tidak bisa menunggu saat Anda mood. Anda itu harus memaksakan karena sukses itu harus disengaja. Bangun aset dari sekarang karena sukses itu butuh waktu dan proses. Itu saja.